Pemirsa, kita awali informasi hari ini, ratusan rumah terendam banjir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, akibat banjir, aktivitas warga lumpuh total. Tim gabungan terus mengevakuasi korban banjir di Perumnas Antang, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ketinggian air belum surut, bahkan bertambah dari sebelumnya yang hanya 1 meter, kini mencapai 2 meter lebih. Banjir juga telah meluas ke 7 kelurahan di 3 kecamatan berbeda. Pemerintah setempat dan sejumlah relawan tidak hanya menyalurkan makanan siap saji, obat-obatan, dan keperluan sehari-hari untuk para pengungsi. Untuk bantuan ada dari Dinsos, tapi berupa makanan jadi untuk memudahkan pengungsi langsung siap saji. Selain itu apa lagi yang dibutuhkan? Kalau yang dibutuhkan para pengungsi, yang selain makanan jadi, obat-obatan seperti obat gatal, anak-anak juga butuh popok segala macam. Ribuan pengungsi tersebar di kantor kelurahan, rumah ibadah, serta rumah kerabat dan keluarga. Banjir menyebabkan aktivitas warga lumpuh total. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Anyus melaporkan. Pemirsa, proses evakuasi ibu lansia dan anak-anak terpaksa dilakukan di tengah tingginya debit air dan derasnya banjir yang melanda permukiman warga di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan personil tim SAR Batalion A Pelopor Satuan Brimopolda Sulsel mengevakuasi seorang ibu lanjut usia yang terkepung banjir di dalam rumahnya di Kompleks Perumnas Antang, Blok 10, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran tim SAR harus menerjang derasnya banjir. Terlebih ketinggian banjir di lokasi mencapai 2 meter. Di lokasi berbeda, tim SAR juga mengevakuasi sejumlah anak bersama orang tuanya yang masih terjebak di dalam rumah di Blok 8 Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Mereka pun langsung dievakuasi ke posko pengungsian yang tak jauh dari permukiman warga. Sementara itu, pemirsa, evakuasi lansia terjebak banjir di Desa Curah Takir, Kecamatan Tempur, Rejo, Jember juga berlangsung dramatis. Relawan harus menggendong menggunakan pundaknya di tengah genangan banjir. Relawan juga mengevakuasi warga menggunakan perahu karet. Banjir akibat saluran air dari Sungai Sanen Rejo yang meluap hingga rendam ratusan rumah warga dan juga persawahan setinggi lebih dari 1 meter. Terima kasih. Pemirsa, banjir besar pun menerjang Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Banjir terjadi setelah hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Makanya ini maki kasih paciro kayak bola tato dari wanita wadu anero pintuna jendelana. Rumah warga dan sejumlah kendaraan roda 4 terendam banjir di beberapa lokasi termasuk di wilayah Paciro Baru, Sulawesi Selatan. Banjir besar melanda wilayah ini akibat tingginya curah hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Selain merendam rumah warga, kondisi jalur Trans Sulawesi yang terendam banjir mengakibatkan kemacetan parah. Dari arah Sidrap yang mau ke Makassar untuk ini hari tunda masih dulu banjir bro, tersesat. Sejumlah wilayah di Kecamatan Baru, ketinggian banjir bahkan mencapai lebih dari 1 meter. Hal ini pun membuat sejumlah warga harus dievakuasi. Das hujan dengan skala tinggi dan sedang itu melanda Kabupaten Baru sehingga air sudah mulai menggenangi di hampir semua titik di wilayah Kabupaten Baru. Antara lain laporannya sudah ada 6 kecamatan yang masuk laporan mengenai terjadinya genangan.
Dan khusus yang cukup parah itu di Kecamatan Baru, itu ketinggian air di beberapa tempat rata-rata sudah di atas 1 meter, 100 sampai 120 cm. Tim SAR Brimob juga telah melakukan penyebaran di beberapa titik banjir termasuk di Kota Parepare dan Kabupaten Baru untuk mengevakuasi sejumlah warga yang terdampak banjir. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan rumah di 7 kecamatan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan juga terendam banjir. Aktivitas warga lumpuh total karena banjir memutus akses jalan Trans Sulawesi. Banjir turut melanda ribuan rumah di 7 kecamatan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Ketinggian air dilaporkan bervariasi antara 1,5 hingga 2 meter. Selain itu, banjir juga melumpuhkan aktivitas warga dan memutus akses jalan Trans Sulawesi. Air sungai Pangkajene yang meluap menyebabkan jalan Trans Sulawesi terputus dan menimbulkan kemacetan panjang hingga 2 km dari arah Makassar menuju Parepare. Arus lalu lintas sekarang ini macet karena sekarang air sudah menyeberang jalan poros Nusa Dua. Untuk ketinggian air sendiri Pak, itu berapa? Kalau yang paling dalam itu di belakang di Palatai sekitar kurang lebih 2 meter, 1,5 meter sampai 2 meter. Hingga kini pemerintah daerah setempat bersama BPBD terus berupaya mengevakuasi warga dan mengatasi dampak banjir. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, tebing setinggi 50 meter longsor dan menutup badan jalan penghubung 2 kabupaten, yakni Kabupaten Mamasa dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Selain longsor, 2 rumah warga jatuh ke sungai usai tergerus longsor. Awas di bawah! Tebing setinggi 50 meter di Kecamatan Mesawa longsor dan menutup badan jalan penghubung 2 kabupaten, Mamasa dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Video detik-detik longsor sempat terekam kamera warga. Sejumlah warga yang berada di lokasi panik lantaran material longsor nyaris menimpa sejumlah rumah mereka yang berada di pinggir jalan. Tak jauh dari lokasi yang sama, 2 rumah warga yang berada di pinggir jalan jatuh ke sungai akibat tergerus longsor usai diguyur hujan deras. Beruntung dalam 2 peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Kejadian longsor di ruas, sebenarnya dia ada di ruas jalan di Mesawa, tepatnya di Desa Rimpung. Rumah ada 2 unit sedang dalam keadaan kosong. Pemilik rumah memang sedang tidak berada di tempat karena sedang merantau. Untuk menangani bencana ini, pihak BPBD setempat masih terus mendata terhadap korban bencana, termasuk mengerahkan alat berat ke lokasi untuk membuka kembali akses jalan yang tertutup longsor. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan. Longsor Jalan Mamasa Polewali Mandar kembali terjadi Minggu sore. Kali ini longsor terjadi di Desa Bala, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Seorang pasien yang hendak dirujuk ke Polewali Mandar terpaksa ditandu melewati material longsor. Bencana tanah longsor kembali terjadi di Jalan Poros Polewali Mamasa pada Minggu sore. Longsor kali ini berada di Kecamatan Bala Mamasa, di mana tebing yang berada di atas jalan longsor menutup total akses jalan. 2 minibus yang melintas dievakuasi dengan alat berat lantaran karena terjebak di material longsor. Akibat longsor, sejumlah pengendara dari 2 arah tak bisa melintas hingga memicu kemacetan panjang di lokasi. Salah satu pasien yang dirujuk dari RSUD Mamasa menuju Polewali terpaksa ditandu melewati material longsor lantaran ambulans yang membawa pasien tak bisa melintas menuju rumah sakit di Polewali Mandar. Sementara untuk membantu warga di lokasi, puluhan personil dari TNI Polri diturunkan ke lokasi.
Pemirsa, akibat diguyur hujan deras, banjir merendam kawasan wisata Seminyak dan Legian di Badung, Bali. Petugas mengevakuasi wisatawan yang menginap di sejumlah hotel. Akibat diguyur hujan deras, banjir merendam Jalan Dewi Sri Seminyak hingga Legian di Badung, Bali. Sejumlah wisatawan asing harus dievakuasi menggunakan perahu karet oleh petugas setelah penginapannya terdampak banjir. Namun sebagian nekat berjalan kaki di tengah banjir. Ketinggian air mencapai hingga 1 meter. Sungai di sebelah barat kawasan ini tidak mampu menampung kiriman air dari hulu saat hujan deras, sehingga air meluap dan merendam permukiman warga serta kawasan wisata. Akses daripada keluar masuk hotel, jadi ada banjir sehingga tamu-tamu di sini kesulitan untuk masuk maupun keluar. Jadi kita membantu kebetulan dari operasi lilin ini ya, yang kebetulan ada di lapangan, kami dari Brimob maupun dari Sabara ya, Dalmas membantu untuk mengevakuasi ya hotel-hotel yang ada di sini ya. Banjir mengganggu kenyamanan wisatawan. Petugas terkait terus melakukan upaya penyedotan genangan air agar banjir cepat terkuras. Dari Badung, Bali, Indra Ari Ainus melaporkan. Pemirsa, pohon tumbang menutup akses jalan di Jalan Raya Campuhan Ubud, Gianyar, Bali. Akibatnya wisatawan harus berjalan kaki hingga 1 km menuju tempat penginapan karena akses jalan terputus. Pohon perindang di Jalan Raya Campuhan Ubud, Gianyar, Bali tumbang dan menutup akses jalan utama. Tumbangnya pohon diakibatkan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Akibatnya wisatawan harus berjalan kaki hingga sejauh 1 km untuk menuju tempat penginapan karena kendaraan tak bisa melintas. Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Gianyar dan Polsek Ubud melakukan upaya pembersihan material pohon tumbang agar akses jalan bisa kembali dilalui. Namun tanah yang labil menyebabkan petugas kesulitan mengevakuasi. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Ainus melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur tergenang banjir akibat luapan Sungai Bendok Krosok. Debit air meluap setelah hujan selama lebih dari 3 jam mengguyur wilayah Kecamatan Banyakan dan Grogol. Beginilah saat debit air Sungai Bendok Krosok yang melintas di kawasan Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur meluap. Luapan air setinggi 50 cm terjadi setelah kawasan Kecamatan Banyakan dan Grogol diguyur hujan deras selama 3 jam. Luapan air juga merendam sedikitnya 90 rumah yang tersebar di 2 dusun. Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana, Mardianto, mengatakan luapan air diperparah banyaknya kayu dan ranting pohon yang terbawa arus menyumbat aliran sungai. Jumlah keseluruhan pemukiman penduduk di wilayah Desa Maron, khususnya di Bataran Kali Bendok Krosok, diperkirakan kurang lebih 80 atau 90 rumah warga. Tidak hanya merendam rumah warga, banjir juga merendam jalan desa dan persawahan. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seorang istri yang menyeret suaminya di Cipayung, Jakarta Timur akibat terpergok selingkuh terancam 10 tahun penjara. Tersangka tidak hanya selingkuh dengan 1 pria, namun dengan 2 pria sekaligus. Perempuan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka usai melindas dan menyeret suaminya di Cipayung, Jakarta Timur. Perempuan usia 31 tahun ini tega menganiaya sang suami karena ketahuan selingkuh dengan 2 orang pria. Akibat perbuatannya, MS kini terancam hukuman 10 tahun penjara. Tersangka melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap korban, suami sah daripada tersangka, karena tersangka diketahui oleh korban sedang menjemput laki-laki lain. Yang awalnya tersangka sebelum kejadian menjelaskan kepada korban bahwa tersangka berada di apartemen melalui sambungan video call dengan tersangka. Menjelaskan kepada korban berpamitan untuk tidur, namun korban merasa curiga. Selanjutnya mengecek posisi handphone tersangka, ternyata bergerak
menuju wilayah Jakarta Timur. Pelaku mengaku menyeret dan melindas suami karena alasan panik setelah ketahuan sedang bersama pria lain. Korban terseret hingga 200 meter hingga menyebabkan luka di sekujur tubuh. Berdasarkan hasil penyelidikan lebih lanjut, pelaku sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada suaminya sendiri. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kesal dimintai pertanggungjawaban atas kehamilan selingkuhannya, seorang pria di Lampung Selatan gelap mata menganiaya pacarnya dengan senjata tajam hingga tewas. Untuk menggelabui polisi, pelaku beralibi bahwa kematian korban akibat terjatuh dari tangga. Kasus pembunuhan seorang janda bernama Sugiyarti berhasil diungkap anggota Polsek Tanjung Bintan dan Polres Lampung Selatan. Semula, polisi mendapat laporan masyarakat bahwa ada seorang wanita yang meninggal dunia akibat terjatuh dari tangga di rumah kontrakannya. Polisi mengungkap kasus ini berbekal isi pesan bergambar tespek yang dikirimkan korban kepada pelaku. Polisi pun dengan mudah membekuk seorang pria beristri berinisial CY yang merupakan kekasih korban. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku kesal selalu dimintai pertanggungjawaban hingga tak dapat berpikir jernih. Ternyata si korban ini hamil, ya, hamil, mengirimkanlah ada hasil tespeknya ke handphonenya si tersangka. Nah, dari situlah kita juga mulai menganalisa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di tahanan Mapolsek Tanjung Bintang dan akan dijerat dengan pasal 338 dan pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Polresta Ambon menindak 3 oknum anggotanya yang menganiaya warga. Sebelumnya, ketiga polisi tersebut terlibat penganiayaan terhadap seorang pengendara hingga viral di media sosial. Pasca kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap seorang pengendara hingga viral di media sosial, Polsek KPIS, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease langsung mengambil langkah. Kasus ini diproses berdasarkan laporan ST, seorang warga Kompleks Tain, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang mendatangi kantor SPKT Polda Maluku pada Jumat malam. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Driano Andri Ibrahim mengatakan pihaknya kini mengamankan ketiga oknum polisi di tempat khusus atas tindakan yang dinilai berlebihan dalam menjalankan pengaturan lalu lintas. Ketiganya Bribka EW, Aibda JT, serta Bribda SD. Ini untuk menunjukkan bahwasannya kami menerapkan langkah cepat untuk menjaga situasi tetap kondusif dan kami menerapkan dengan seadil-adilnya penerapan hukum pada anggota yang melakukan kesalahan. Dengan ini kami menyampaikan permohonan maaf kami yang sedalam-dalamnya atas perbuatan kami pada saat melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas di Jalan Samratulangi. Pemirsa, memasuki hari keempat pencarian Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun yang hilang terseret arus terus dilakukan. Tim SAR gabungan dari TNI Polri dan Polsar di Bintuni dikerahkan dalam pencarian dengan menyusuri sungai maupun udara. Memasuki hari keempat pencarian terus dilakukan tim gabungan TNI Polri dengan dukungan elemen SAR dan 2 helikopter dipimpin Kapolres Teluk Bintuni AKBP Hoirudin Wahid. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Ongki Isgunawan mengucapkan Ibtu Tommy tergelincir dan terseret arus sungai Rawara saat operasi pengejaran kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni pada Rabu lalu. Dalam operasi Gakum terhadap KKB tersebut, pasukan gabungan berhasil menembak mati Komandan KKB Martin Akinggin di Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni. Pemirsa, Kasat Reskrim Teluk Bintuni Ibtu Tommy Marbun dilaporkan hilang diduga usai kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata. Keluarga meminta Kapolri dan Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus dalam pencarian korban.
Suasana haru meliputi kediaman Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Ibtu Tommy Marbun yang hilang saat melakukan operasi gagum terhadap kelompok kriminal bersenjata di distrik Moskona Utara. Pihak keluarga dan sahabat terus berdatangan untuk menaikkan doa agar Ibtu Tommy segera ditemukan. Hilangnya Ibtu Tommy Marbun memunculkan kekhawatiran mendalam dari pihak keluarga besar. Mereka berharap adanya perkembangan positif dan kabar baik terkait nasib perwira polisi itu. Pihak keluarga juga meminta perhatian serius dari Presiden hingga Kapolda Papua Barat untuk memberikan perhatian penuh terhadap upaya pencarian. Kepada Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Prabowo, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, untuk memberikan perhatian lebih kepada tim yang melakukan evakuasi atau tim yang melakukan penyisiran. Saya mohon kepada Bapak Kapolda, terlebih khususnya Bapak Kapolda Papua Barat, untuk memberikan perhatian yang lebih. Saya mohon sekali Bapak, kita hanya ingin kita dapat kabar yang sepasti-pastinya bagaimana keadaan abang kita sekarang. Sementara itu memasuki hari keempat pencarian terus dilakukan secara intensif untuk menemukan Ibtu Tommy Marbun. Operasi gabungan melibatkan aparat TNI Polri dan unsur SAR di daerah itu. Namun hingga kini keberadaan Ibtu Tommy belum diketahui. Pencarian terus dilakukan secara intensif dan tim SAR gabungan telah memperluas pencarian yang dipimpin Kapolres Teluk Bintuni AKBP Hoirudin Wahid. AKBP Hoirudin Wahid beserta tim yang lain melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Ibtu Tommy Marbun, dan sampai dengan saat ini pun masih kita lakukan pencarian secara maksimal yang melibatkan unsur-unsur dari TNI, kemudian unsur-unsur SAR dibantu dengan helikopter milik Barkam Polri yang dibeokan kepada operasi damai Kartens di Papua. Ibtu Tommy Marbun dikenal sebagai sosok perwira yang pemberani dan kerap turun ke wilayah konflik untuk menindak tegas kelompok kriminal bersenjata. Dari Bintuni, Papua Barat, Henry Suripati, Aing News melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ratusan emak-emak antusias mengikuti kegiatan Jawara Presisi Menyapa dalam rangka Hari Ibu yang digelar jajaran Polres Cimahi di Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat. Ya, mereka disuguhi atraksi dari para polwan hingga berkesempatan berkeliling kota menaiki armada kendaraan kebanggaan kepolisian. Ratusan emak dan anak-anak sangat antusias hingga berebut naik mobil Trantis, mobil patwal, dan motor gede dalam acara yang digelar jajaran Polres Cimahi, Jawa Barat. Tidak hanya atraksi penampilan motor gede oleh para polwan, bentuk apresiasi untuk kaum wanita dalam rangka Hari Ibu dengan membagikan bunga kepada emak-emak yang berada di lokasi. Selain itu, jajaran kepolisian juga menyampaikan informasi pengenalan tugas dan sosialisasi fungsi kepolisian serta pelayanan kepada masyarakat. Atraksi yang tak kalah seru yakni adegan anjing K9 yang terlatih dalam menangkap pelaku kejahatan. Dalam kegiatan Hari Ibu oleh Polres Cimahi tersebut, warga yang hadir merasa terhibur dan bisa mengenal lebih dekat petugas pengayom masyarakat. Seru karena anak-anak kan antusias. Ini ada polisinya baik-baik. Terus kapan lagi naik mobil Brimob warga sipil gitu Pak. Senang rasanya. Nggak pernah, cuman lihat aja Pak. Tapi sekarang bisa ngerasain di dalam, seru Pak. Pertama, kita menyambut Hari Ibu. Kedua, kita juga ingin agar di hari libur panjang ini kita juga mengumpulkan masyarakat di satu tempat. Ya. Kegiatan perayaan Hari Ibu ini bertujuan selain bentuk penghormatan kaum ibu, adanya peran polwan dan juga mengedukasi masyarakat terkait fungsi dan tugas polisi serta bentuk upaya pendekatan kepada masyarakat. Polisi adalah milik rakyat dan untuk rakyat. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Kembali di Sindo Today, pemirsa, sebuah minibus terbakar di Jalan S. Parban, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat. Kebakaran diduga akibat korsleting pada bagian depan mobil.
pengguna jalan panik saat sebuah minibus terbakar di Jalan Ledjen S. Parman, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, Minggu malam. Api dengan cepat membakar bagian depan minibus saat arus lintas macet. Sejumlah petugas kepolisian lalu lintas berjibaku memadamkan api dengan alat pemadam api ringan, namun gagal. Api padam setengah jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran menerjunkan 2 unit damkar dan 10 personil ke lokasi. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik pada bagian mesin mobil. Nah itu mobil apinya itu udah dari depan, dari kap mesin depan itu. Nah kejadian kan di sini udah macet dari siang. Cuman mungkin itu udah mesin overhead atau panas gitu ya. Iya. Tahu gitu lah. Pengemudi yang merupakan seorang pria Parubaya selamat. Arus lalu lintas kembali normal setelah minibus yang terbakar dievakuasi petugas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainis melaporkan. Pemirsa, bus berpenumpang wisatawan religi hangus terbakar di Jalan Jogja, Solo, Klaten, Jawa Tengah pada Minggu malam. Puluhan penumpang yang umumnya wanita dan lansia panik selamatkan diri. Pemirsa, inilah rekaman video amatir saat bus PO Lestari dengan bernomor polisi K7831OF terbakar di Jalan Jogja Solo, Desa Pakis, Kecamatan Delanggu, Klaten, Minggu malam. Bus mengangkut 34 wisatawan religi asal Tempel Turis Sleman, Yogyakarta, korsleting listrik di bagian mesin. Api kemudian membesar dan menghanguskan seluruh badan bus. Seluruh penumpang yang umumnya para wanita dan lansia berhasil turun dari kendaraan sebelum bus tersebut terbakar hebat. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan dan kendaraan dari Solo menuju Jogja dialihkan melalui jalur di sebelahnya atau kontraflow. Klaten Solo. Ziarahnya kemana? Klaten sama Solo. Oh, sampai Solo. Ini rombongan dari mana, Pak? Dari Tempel, Yogyakarta. Usahakan apa-apa? Perjalanan dari Jogja ke Solo sampai sini juga lancar-lancar, cuma langsung begitu angkatan tadi langsung diizinkan begitu. Kronologi kebakaran bus PO Lestari ini tadi sebenarnya dari rombongan religi ziarah dari Kota Majarah di Klaten. Ini rombongan dari Turis Sleman. Turis Sleman sampai di depan pom bensin Pakis, bis mengalami trouble dan langsung terbakar. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Rizka dari NTMC Polri yang kini berada di exit tol Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat. Halo Brigadir Rizka, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih Iqal dan Yasmin dan selamat pagi pemirsa. Kami sudah berada di kawasan exit tol Cikopo, Jawa Barat, yang mana bisa kita saksikan saat ini berdasarkan pantauan udara kami, kondisi arus lalu lintas dari ruas tol Jakarta Cikampek terpantau lancar dari kedua arahnya. Terpantau volume lalu lintas kendaraan dari arah Cikampek pada ruas jalan tol Jakarta Cikampek mulai meningkat hingga 15%. Dari pihak Jasa Marga juga mencatat kendaraan yang melintas di jalan tol ini didominasi oleh kendaraan pribadi. Tingginya volume lalu lintas di jalan tol itu juga berdampak terhadap kepadatan di rest area jalan tol Jakarta Cikampek arah Cikampek. Dan selanjutnya lalu lintas di kawasan Cikopo terpantau mulai padat. Perlambatan kecepatan terjadi jelang antrian traffic light kurang lebih 300 meter ke belakang bagi kendaraan dari arah Jomin yang akan mengarah ke Purwakarta ataupun gerbang tol Cikopo. Memang pada momen libur Nataru diprediksi sekitar 110 juta orang akan melakukan pergerakan dan saat ini sudah mulai nampak kendaraan pribadi berplat nomor B dan plat nomor luar kota lainnya yang melintas di kawasan ini. Dan untuk mengantisipasi kepadatan yang terjadi, petugas sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas yaitu melakukan penyempitan lajur jelang antrian traffic light bagi kendaraan yang menuju ke gerbang tol dengan tujuan untuk menekan kendaraan yang akan mengarah ke gerbang tol. Selanjutnya bagi kendaraan dari arah sebaliknya yakni dari arah Purwakarta yang akan mengarah ke pintu tol Cikopo maupun yang akan mengarah ke Jomin, arus kendaraan terlebih dahulu dibelokkan ke kiri guna menekan kendaraan yang akan mengarah ke jalan tol. Dan bagi para pengendara yang nantinya melakukan perjalanan melalui jalur arteri Purwakarta harap berhati-hati karena banyaknya truk bermuatan yang melintas dan juga banyaknya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang sehingga sesekali terjadi ketersendatan di kawasan ini.
Banyaknya angkutan berat yang mendominasi jalur arteri saat ini juga dikarenakan sudah mulai diberlakukannya pembatasan angkutan barang, yaitu pada tanggal 21 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025 mendatang. Dan diprediksi puncak arus Nataru terjadi 3 kali, yakni pada tanggal 21, 23, dan 28 Desember 2024 mendatang. Untuk itu kami himbau masyarakat agar yang mau berangkat mengecek kembali kondisi kesehatan dan juga kondisi fisik kendaraan serta kondisi fisik Anda. Apabila lelah dapat beristirahat di rest area atau pos pelayanan Polri yang telah disediakan. Dan juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSM dari Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam telah terjadi sebanyak 128 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian jumlah korban yaitu 24 meninggal dunia, 22 luka berat dan juga 153 luka ringan. Dari 128 kasus kecelakaan tersebut, 99% diantaranya terjadi di jalan non-tol yang diakibatkan karena pengendara memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Serta 87 korbannya adalah pelajar maupun mahasiswa. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara khususnya yang melewati arteri agar berhati-hati, selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lain. Dan untuk informasi lalu lintas selengkapnya, kami juga siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan menuju Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka langsung dari Exit Tol Cikopo, Jawa Barat. Kembali ke studio, silahkan. Baik, terima kasih Brigadir Rizka atas laporan Anda dari Exit Tol Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, memasuki momen libur panjang Natal dan Tahun Baru, gerbang tol Cikampek Utama masih ramai lancar. Lebih dari 5.000 kendaraan telah melewati gerbang tol Cikatama untuk menuju ke arah Palimanan. Pemirsa, sistem kontraflow diberlakukan dari kilometer 47 hingga kilometer 65 tol Jakarta Cikampek sejak pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam. Tercatat lebih dari 25.000 kendaraan telah melintas menuju ke arah Palimanan. Kontraflow masih akan diterapkan pada tanggal 24, 26, 28 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025. Mulai pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang. Sementara itu pemirsa, diskon tarif tol 10% untuk semua golongan kendaraan ini diberlakukan pada 28 Desember 2024 dan 3 Januari 2025 sejak pukul 5 pagi hingga pukul 5 pagi di hari berikutnya agar kendaraan tak menumpuk pada puncak arus balik. Jelang puncak libur Natal dan Tahun Baru, kondisi lalu lintas di Simpang Gadok pada Minggu malam ramai lancar. Sebelumnya sempat diberlakukan sistem one way atau satu arah, tepatnya dari arah puncak menuju Jakarta. Sistem satu arah ini diberlakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurai kepadatan volume kendaraan dari arah puncak. Sistem satu arah ini diberlakukan mulai pukul 11 siang dan akan berlaku situasional hingga kepadatan kendaraan dapat terurai. Untuk masyarakat yang akan menuju puncak itu bisa melewati jalur Ciawi. Kita sudah lakukan rekayasa dengan mengambil arah Ciawi baru menuju puncak. Karena sampai saat ini kita masih berlakukan one way ke arah Jakarta. Demikian juga kita sudah menginformasikan kepada yang jalan tol untuk tadi di kilometer 43 masih ada sedikit perbaikan jalan, namun pekerjaan itu sementara dihentikan. Itu tolong hati-hati, diantisipasi. Kemudian dari 3 lajur menjadi 2 lajur itu penyempitan bottleneck. Tolong masyarakat yang menuju pulang ke Jakarta maupun yang akan ke puncak saling berhati-hati dan toleransi antara pengguna kendaraan roda 4, roda 2 dan sebagainya. Sehingga kejadian beberapa waktu yang lalu tidak akan terjadi, mudah-mudahan. 3 hari jelang Natal pemirsa, pergerakan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terus meningkat. Antrian di counter check-in nampak mengular dikarenakan banyaknya masyarakat yang hendak berlibur dan juga pulang kampung untuk merayakan Natal dan juga Tahun Baru. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan penumpang masih terjadi hingga hari ini.
di mana pergerakan penumpang sebanyak 185.100 orang, 1.140 penerbangan baik domestik maupun internasional. Denpasar, Medan, Makassar, Surabaya, dan juga Balikpapan. Peningkatan volume kendaraan dan penumpang terjadi pada H-2 Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Merak, Banten. Jumlah kendaraan roda 2 yang telah menyeberang mencapai 1.406 unit. Kendaraan roda 4 juga mencapai 6.027 unit. Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten pun menerapkan 3 skenario dengan menambah jumlah pengoperasian kapal yang sebelumnya berjumlah 28 akan ditambah menjadi 33 kapal untuk mengurai kepadatan arus kendaraan. Pemirsa, memasuki H-2 jelang Natal, stasiun Pasar Senen Jakarta dipadati penumpang kereta api yang tiba dari berbagai daerah. Selain itu, pemirsa, penumpang yang akan berangkat melalui stasiun Pasar Senen juga terlihat sudah memadati area stasiun. Sejauh ini tercatat sebanyak 22.312 penumpang akan melakukan keberangkatan melalui stasiun Pasar Senen pada hari ini. Lonjakan pemudik diperkirakan akan kembali terjadi pada hari Selasa. Pemirsa, Minggu malam gerbang tol Cikatama, Jawa Barat masih terpantau ramai lancar. Meski belum terlihat kepadatan, pihak Jasa Marga sudah memberlakukan sistem kontraflow di ruas tol Jakarta Cikampek dari kilometer 47 hingga kilometer 65 untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan. Jasa Marga juga akan melakukan sistem kontraflow di beberapa hari ke depan mulai pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang. Di momen Nataru kali ini, pemirsa, Jasa Marga memberikan diskon tarif tol 10% untuk semua golongan pada 3 hari tertentu mulai tanggal 19, 28 Desember 2024 dan juga 3 Januari 2025. Adapun pemberlakuan tersebut dimulai sejak pukul 5 pagi hingga pukul 5 pagi di hari berikutnya. Jalur menuju objek wisata Lembang di kawasan Simpang Ledeng, Kota Bandung dipadati kendaraan wisatawan. Polisi berlakukan sistem buka tutup secara situasional untuk mengurai antrian kendaraan. Kendaraan wisatawan mulai memadati jalur menuju objek wisata Lembang di kawasan Simpang Ledeng, Kota Bandung, Jawa Barat. Akibatnya terjadi kemacetan di kawasan Jalan Sukajadi, Setiabudi, dan Jalan Ledeng. Untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian dari Polsek Cidadap mulai memberlakukan sistem buka tutup secara situasional jika terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang. Untuk mengurai kemacetan adalah dengan membuat one way. One way kita tutup yang dari atas, naikkan dari bawah. Nah, sebaliknya tutup dari bawah, nah turunkan yang dari atas, yang dari arah Cihideng dengan dari arah Lembang. Untuk prediksi kemacetan akan puncaknya arus lalu lintas ini di tanggal 25 dan tanggal 31. Itu akan menjadi puncaknya. Diperkirakan puncak kepadatan arus lalu lintas kendaraan di jalur utama Lembang-Bandung akan terjadi pada Hari Raya Natal 25 Desember mendatang dan menjelang malam pergantian tahun pada 31 Desember 2024. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pantai Pasir Putih Pangandaran ramai diserbu wisatawan pada akhir pekan. Mereka tampak memadati area pesisir pantai Pangandaran dengan berbagai kegiatan. Pemirsa, suasana di kawasan Pantai Pasir Pangandaran pada hari Minggu nampak dipadati oleh para pengunjung untuk berwisata akhir pekan. Para wisatawan nampak tengah menikmati suasana pantai bersama keluarga sembari berenang di laut. Meskipun pada hari Sabtu kemarin sempat terjadi angin puting beliung, namun hal itu tidak menyurutkan jumlah kunjungan wisatawan di Pantai Pangandaran.
Calon penumpang berdesakan memadati stasiun besar Tugu Yogyakarta di musim libur Natal dan Tahun Baru. Penumpang bahkan harus berebut untuk naik kereta komuter lain relasi Yogyakarta Solo Palur. Ratusan calon penumpang berlarian saat pintu stasiun besar Tugu Jogja dibuka. Penumpang harus berdesakan saat antre di pintu kedatangan untuk bisa naik komuter lain relasi Jogja Solo Palur. Membludaknya penumpang terjadi di musim liburan Natal dan Tahun Baru. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak KAI Komuter telah menambah perjalanan KRL Jogja Solo Palur dari sebelumnya 24 perjalanan menjadi 30 perjalanan, dengan rata-rata penumpang mencapai 23.000 hingga 25.000 orang per hari. Diprediksi jumlah penumpang KRL akan mengalami puncaknya pada pekan ini dengan jumlah penumpang mencapai 25.000 hingga 30.000 orang per harinya. Selain kereta api jarak dekat atau KRL, kepadatan arus penumpang juga terjadi di kereta api jarak jauh. Ribuan penumpang mulai memadati stasiun Tugu Yogyakarta baik di arus kedatangan maupun keberangkatan. Angkutan Natal Tahun Baru ini yang tersedia 357.066 tiket, itu sudah termasuk kereta api tambahan selama 18 hari ini. Saat ini penumpang yang akan berangkat dari stasiun Yogyakarta itu tertinggi pada tanggal 29 Desember 2024. Diprediksi puncak arus keberangkatan dari stasiun Yogyakarta akan terjadi pada tanggal 29 Desember 2024 dengan jumlah 16.000 lebih penumpang. Sedangkan arus kedatangan mengalami puncaknya pada tanggal 24 Desember 2024 dengan jumlah 15.000 lebih penumpang. Dari Yogyakarta, Heru Tujoko, iNews melaporkan. Ini masih terkait liburan, Yasmin sabar yang tabah ya, karena memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru, objek wisata Malioboro, Yogyakarta mulai dipadati pengunjung. Ya, selain itu pemirsa, tingkat kunjungan wisatawan ke Pulau Bali juga mengalami peningkatan yang signifikan di masa libur Nataru. Beginilah situasi objek wisata Malioboro, Yogyakarta pada masa libur Natal dan Tahun Baru hari ini. Akses masuk kawasan Malioboro terpantau padat dengan banyaknya kedatangan kendaraan wisatawan. Malioboro memiliki kesan menarik sebagai objek wisata favorit di Yogyakarta. Diperkirakan, puncak arus kunjungan wisatawan di Malioboro akan terjadi pada 31 Desember 2024 mendatang. Karena kan ini salah satu destinasi yang untuk kota wisata yang paling diminati kan Pak. Jadi salah satunya pilih ke kota ini. Baru pertama kali ke Malioboro atau gimana? Baru pertama kali. Gimana kesannya gimana? Kesannya bagus. Bagus, ramah. Terus kalau untuk lingkungan bersih, nyaman lah. Ramah juga sih orang-orangnya. Tidak hanya di Yogyakarta, tingkat kunjungan wisatawan ke Pulau Bali juga mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satu daerah yang menjadi favorit wisatawan yakni kawasan Ubud di Gianyar, Bali. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan juga terlihat dari okupasi hotel di Ubud yang telah mencapai 75%. Data dari teman-teman villa maupun hotel memang agak menurun dari tahun lalu. Namun okupansi diperkirakan 70-75%. Tapi nanti di akhir tahun dari beberapa pengusaha menyampaikan cukup maksimal ataupun mendekati 90%. Meskipun ada sedikit penurunan jumlah wisatawan Bali tahun ini, namun tingkat okupasi hotel diprediksi terus bertambah hingga 90% di malam Tahun Baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di Sindo Today pemirsa. Pameran lukisan Yos Suprapto yang rencananya digelar pada 13 Desember lalu mendadak ditunda. Yos Suprapto sebagai seniman berencana untuk mengambil langkah hukum untuk mendapat kejelasan dari penundaan yang dinilai dilakukan secara sepihak.
Pameran tunggal seniman Yos Suprapto yang dijadwalkan berlangsung di Galeri Nasional Indonesia Jakarta pada 19 Desember ditunda. Pameran ditunda secara mendadak meski persiapan pameran telah dilakukan sejak setahun lalu. Peristiwa penundaan bermula dari kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, yang meminta agar 3 lukisan karya Yos disensor dengan alasan terlalu vulgar dan tidak sesuai dengan tema pameran. Menanggapi peristiwa ini, Yos Suprapto bersama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia akan mengambil langkah hukum demi mendapatkan kejelasan mengenai kelanjutan dari pameran. Saya akan menggunakan pendekatan hukum, saya katakan tadi, ya. Dan ini tentunya tidak boleh sepihak. Saya akan melakukan dialog, ya, yang beradab dengan jajaran Kalnas maupun Museum Cagar Budaya, ya. Dalam hal ini harus ada dialog 2 arah. Saya akan menanyakan kalau ini tetap tidak bisa diakses oleh masyarakat luas dan tetap dikunci dengan alasan apapun juga, dan karya-karya saya tetap di dalam sensorship, lebih baik tidak perlu harus ada pameran itu. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan pembatalan pameran lukisan seniman Yos Suprapto bukan ranah Polri. Yang jelas kalau memang ada kesepakatan antara kurator dengan yang akan melaksanakan pameran, posisi kita tidak dalam konteks itu. Tapi terkait dengan masalah keamanan, apabila memang ada permasalahan yang terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan pelayanan dari kepolisian, kita akan bantu. Sebelumnya, pameran lukisan karya seniman Yos Suprapto sempat dilarang dipamerkan dan mendapat kritik tajam oleh Kementerian Kebudayaan. Sejumlah lukisan dianggap menyinggung pihak tertentu dan bernuansa vulgar. Pameran pun dipaksa harus tertunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pembatalan pameran lukisan tunggal seniman Yos Suprapto di Galeri Nasional Kamis lalu memicu kontroversi di kalangan publik dan tokoh nasional. Hal tersebut juga ditanggapi oleh Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan dan Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD. Melalui akun X pribadinya, Anies Baswedan menyoroti keputusan ini sebagai tindakan yang justru dapat menarik perhatian lebih terhadap seni yang dilarang. Sementara Mahfud MD mengkritik langkah Galeri Nasional yang mencopot 5 dari 30 lukisan karya Yos Suprapto yang sudah disiapkan selama 1 tahun, serta mengatakan bahwa hal ini mencederai kebebasan berekspresi. Sebelumnya, pameran lukisan karya seniman Yos Suprapto sempat dilarang dipamerkan dan mendapat kritik tajam oleh Kementerian Kebudayaan. Sejumlah lukisan dianggap menyinggung pihak tertentu dan bernuansa vulgar. Namun Yos menolak keras dan menyebut keputusan ini sebagai bentuk penyensoran atas karyanya yang menyoroti isu sosial dan politik. Nah, kalau kita berbicara soal kesenian, kita tentunya bisa mengerti bahasa kesenian. Pemirsa, Menteri Kebudayaan Fadlizon turut menanggapi penundaan pameran tunggal Yos Suprapto yang dianggap sebagai pembungkaman kebebasan berekspresi di Galeri Nasional Indonesia. Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon turut menanggapi penundaan pameran tunggal Yos Suprapto yang dianggap sebagai pembungkaman kebebasan berekspresi di Galeri Nasional Indonesia. Fadlizon membantah telah melakukan pemberedelan lukisan. Menurutnya, lukisan yang dipamerkan banyak yang tidak sesuai dengan tema dan tidak disetujui oleh pihak kurator. Ia juga menambahkan beberapa koleksi yang dipamerkan mengandung sara dan tidak senonoh. Nah, kurator itu sudah bekerja sama dengan senimannya memilih tema tentang kedaulatan pangan. Nah, di dalam proses akhirnya ternyata ada beberapa lukisan yang tidak sesuai dengan tema. Si senimannya memasang sendiri lukisan itu, bukan kurator. Jadi memasang sendiri lukisan-lukisan yang tidak disetujui oleh kurator. Nah, beberapa lukisan itu
saya kira menurut kurator tidak pas, tidak tepat dengan tema. Ada yang tema yang mungkin motifnya politik, bahkan mungkin makian terhadap seseorang. Kemudian juga ada yang telanjang, itu juga tidak pantas. Saya kira kita semua sangat mendukung kebebasan berekspresi, tapi tentu kebebasan berekspresi jangan sampai melampaui batas kebebasan orang lain. Sementara itu, Ketua Tim Museum dan Galeri Museum Galeri Nasional Zamrud Setianegara menyebut penundaan terpaksa dilakukan karena adanya faktor teknis terkait kurasi. Ia menjelaskan 5 karya dari 30 lukisan yang ditolak tampil oleh kurator Suwarno Wisetrotomo karena dinilai keluar dari konsep yang ditentukan. Pihak Museum Seni Galeri Nasional Indonesia menurutnya hingga kini masih menunggu kesepakatan antara kurator dengan seniman kapan pameran tunggal tersebut bisa dilaksanakan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, keputusan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai 12% menuai reaksi dari masyarakat. Namun menurut pemerintah aturan tersebut diambil dengan langkah-langkah perlindungan terutama bagi penggerak UMKM. Rencana kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% awal tahun depan menuai reaksi dari masyarakat. Rencana ini melahirkan petisi penolakan yang telah ditandatangani lebih dari 113.000 orang. Tidak hanya itu, ratusan pemuda juga menyuarakan penolakan mereka di Jakarta dan meminta agar Presiden Prabowo membatalkan keputusan PPN 12%. PPN 12% katanya cuma buat barang mewah, menurut saya itu adalah pengaburan aja gitu, supaya meredam kemarahan teman-teman yang jadinya dianggap biasa aja nih naiknya gitu. Padahal ya itu cuma upaya-upaya pengaburan fakta. Kayak kita bisa lihat minyak yang 11% itu cuma minyak kita doang. Emang bisa minyak kita itu menampung semua kebutuhan demand dari masyarakat semua? Nggak mungkin. Meski PPN naik, pemerintah mengaku tetap melindungi masyarakat, terutama golongan kecil. Sejumlah langkah perlindungan juga telah ditetapkan, salah satunya bagi penggerak UMKM. Bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi atau bahkan diberikan bantuan. Disinilah prinsip negara hadir. Ini asas keadilan akan kita coba terus, tidak mungkin sempurna tapi kita coba mendekati untuk terus menyempurnakan dan memperbaiki. Oleh karena itu, meskipun tadi disampaikan oleh Pak Menko undang-undang mengenai HPP, mengenai PPN 12% itu diberlakukan, selama ini pemerintah dan DPR di dalam mendesain undang-undang juga memperhatikan atau terus memperhatikan keperpihakan kepada masyarakat tersebut. Beberapa paket insentif kebijakan, yang pertama di sektor UMKM, itu pemberian insentif PPh final terhadap UMKM sebesar 0,5% yang berlaku selama 7 tahun. Itu apa bagi UMKM yang sudah mendapatkan insentif selama 7 tahun, diperpanjang masa waktunya 1 tahun. Pemerintah telah memastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Dalam aturannya, PPN 12% hanya dikenakan pada barang-barang yang dinilai mewah dan premium. Barang mewah yang dimaksud diantaranya rumah sakit kelas VIP, pendidikan standar internasional, hingga vitamin dan daging premium. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, unggahan akun Instagram Ditjen Pajak dihujat warganet. Warganet mengkoreksi cara menghitung barang yang terkena PPN 12% yang dinilai keliru. Akun Ditjen Pajak Republik Indonesia mengunggah simulasi menghitung barang yang terkena PPN 12%. Menurut perhitungan DJP, kenaikan tarif PPN ini hanya akan memberi dampak kenaikan 0,9% terhadap harga jual barang dan jasa kepada konsumen. Namun, simulasi ini mendapat kritik dari warganet.
Warganet menilai simulasi ini terlalu menyederhanakan efek domino dari kenaikan tarif PPN 12% sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat, di mana PPN berdampak langsung pada setiap tahap rantai pasok, mulai dari bahan baku hingga barang jadi. Pemirsa, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman memastikan kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% tidak akan berdampak pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman memastikan kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% tidak akan berdampak pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Menurut Maman, hal tersebut karena barang yang dikenakan kenaikan tarif PPN merupakan barang-barang mewah dan premium. Yang dinaikkan pajak dari 11 ke 12, 1% ini adalah sektor bahan-bahan sembako yang premium, bahan-bahan makanan yang premium. Dari konteks UMKM dan juga masyarakat menengah ke bawah sama sekali tidak terkena dampak. Yang dinaikkan pajak 11 ke 12 itu bagi makanan-makanan yang premium, hotel-hotel kelas yang cukup tinggi, terkait transportasi umum. Enggak. Nah, poinnya saya mau sampaikan itu. Untuk meredam dampak kenaikan PPN, pemerintah sudah menyiapkan berbagai insentif, termasuk bagi para pengusaha UMKM seperti keberlanjutan insentif PPH Pinal UMKM 0,5% selama 7 tahun yang bisa diperpanjang. Sementara bagi para pengusaha UMKM yang baru mendapatkan insentif selama 2 atau 3 tahun masih diberikan jangka waktu 4-5 tahun ke depan. Maman juga menjelaskan kenaikan PPN menjadi 12% yang dimulai pada Januari 2025 nanti merupakan amanat dari undang-undang yang merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR pada masa pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Abdul Aziz Ainus melaporkan. Pemirsa, pemerintah akan mulai program 3 juta rumah pada Januari 2025. Perumahan ini diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Peresmian program 3 juta rumah ditandai dengan dimulainya Rakernas Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat atau Himpera di Jakarta. Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait, program 3 juta rumah akan dimulai Januari 2025. Dirinya akan kembali melihat kesiapan rumah, bank, hingga tapera untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Himpera telah membangun sekitar 50.000 rumah pada tahun 2024 sebanyak 30.000 rumah dengan pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, sedangkan sisanya adalah rumah komersil. Melakukan langkah-langkah tadi supaya aturan-aturan itu dimudahkan, dimurahkan, dan mempercepat. Ya, terutama rakyat kecil. Kan harus berpihak kepada rakyat. Pak Prabowo kan selalu mengatakan kita buat kebijakan, aturan, polisi yang pro rakyat. Ya itu kita lakukan. Terutama bagi masyarakat MBR. Nah ini kita sedang mengusulkan di desil 2 ke bawah juga dikasih subsidi. Siapa ini yang berpenghasilan di bawah 2 juta? Bagaimana caranya si subsidinya? Ini kan malah menurut pandangan saya itu adanya di kampung-kampung itu yang dia sudah punya tanah warisan orang tuanya, mau bangunnya nggak kuat. Nah kita udah ngobrol dengan BTN, dia nanti akan sediakan kredit paling bawah ini, yaitu kredit di bawah 75 juta.